Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Bapak saudara, di jemaat Korintus pada waktu itu, mereka ini adalah orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang baru menjadi Kristen. Nah, meskipun mereka orang yang baru percaya, meskipun mereka orang yang baru menjadi Kristen, tapi ternyata karunia yang Tuhan kasih begitu luar biasa. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa menafsirkan bahasa roh, ada yang bisa menyembuhkan, dan lain sebagainya. Tetapi lama-kelamaan, orang-orang ini mulai menyombongkan, mulai membandingkan karunia siapa yang paling hebat. Dong mulai bertengkar, bepung karunia paling hebat. Dan pada waktu itu, karunia yang dianggap paling hebat adalah karunia bahasa roh. Pada waktu ini, katanya kalau orang belum bisa bahasa roh, dia belum ada Roh Kudus. Jadi bahasa roh yang paling penting. Sehingga orang-orang yang bisa berbahasa roh menganggap rendah orang-orang yang tidak bisa bahasa roh. Makanya Paulus tegur. Paulus bilang begini di ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Paulus bilang begini, meskipun lu bisa bahasa roh, tapi kalau tidak punya kasih, sebetulnya bahasa rohmu itu mengganggu, berisik, gong yang berkumandang dan canang gemerincing. Sekalipun kamu bisa bahasa malaikat, tapi kalau tidak punya kasih, bahasa malaikatmu itu mengganggu, tidak ada gunanya. Bapak saudara, kira-kira Paulus bisa bahasa roh atau tidak? Paulus punya karunia berbahasa roh atau tidak? Kira-kira? Mungkin kita akan bilang, oh, Paulus tegur dong karena Paulus ini sudah bisa bahasa roh, makanya dong tegur. Tapi kira-kira Paulus bisa bahasa roh atau tidak? 1 Korintus 14 ayat 18, satu orang baca. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Aku mengucap syukur kepada Allah karena aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya mungkin Paulus bisa berbahasa roh 24 jam non-stop. Mungkin, kita tidak tahu. Atau mungkin Paulus bisa berbahasa roh setiap kali dia mau, dia bisa omong berbahasa roh. Tapi Paulus bilang dalam pertemuan jemaat, saya lebih baik mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu bahasa roh. Paulus tidak pernah melarang bahasa roh. Amin. Kalau ada di tempat ini yang punya karunia bahasa roh, baik, puji Tuhan. Tetapi bahasa roh itu harus disertai dengan kasih. Jangan sampai kita yang punya karunia bahasa roh menganggap rendah orang yang tidak punya karunia bahasa roh. Atau jangan sampai kita punya karunia yang baik menganggap rendah orang yang tidak punya karunia. Oke. Ke ayat 2. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Banyak orang Kristen yang baca Alkitab sampai habis, Kejadian sampai Wahyu 5 kali, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ikut CCA pasti menang. Tapi kalau tidak punya kasih, sendiri guna. Bapak saudara, dulu di sekolah teologi, katanya asrama. Jadi katanya itu ada adik tingkat, dia pintar betul. IP sudah pernah kurang dari 3,8. Itu kalau di kampus cum laude 3,8. Dia punya IP sudah pernah kurang dari itu. Kemudian pengetahuan Alkitabnya sangat luar biasa. Setiap kali ujian dia punya nilai itu main A saja. Katanya main C, main B-, dia main A. Dia punya di tingkat.
Tapi yang menjadi masalah adalah dia nih, orang Kupang bilang pelit, kikir minta ampun, sakikir minta ampun. Padahal dia ini sekolah pendeta. Dia itu tidak akan pernah mau pinjamkan barangnya kepada orang lain. Karena dia punya prinsip begini, saya tidak akan pernah meminjamkan barang saya kepada orang lain, karena saya pun tidak akan pernah pinjam orang lain pun barang. Yo. Jadi di dia pun kamar ada printer. Di dia pun barang ada kamar ada printer, tapi di atas printer ada tulisan tak tempel, dilarang print di sini. Coba lihat, ini hamba Tuhan. Kita nih asrama, di tiap kamar itu ada 4 tempat tidur. Susun, jadi dua ranjang tapi 2 susun. Dia punya tempat tidur itu di bawah. Memang dia punya spray rapi, tapi di kayunya itu ada tempel, dilarang duduk di tempat tidur ini. Kata kawan pernah main bulu tangkis, dia ada raket. Kata kawan mau pinjam, dia punya raket, dia sudah dikasih pinjam. Orang mau pinjam, dia pun buku, soalnya akan kasih pinjam. Sampai kata kawan-kawan di asrama itu bilang begini, nah sudah, nanti dia meninggal kubur diri sendiri sah. Terus dia mau minta bantuan orang. Jadi sekalipun dia pintar, sekalipun dia punya banyak pengetahuan, tapi kalau tidak ada kasih, tidak berguna, akan jadi batu sandungan. Lanjut di ayat 2, dan sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan sekalipun kita punya karunia untuk sembuhkan orang, ketong berdoa orang langsung sembuh, ketong berdoa orang langsung jalan, ketong berdoa orang langsung bicara, ketong doa orang langsung sehat, tapi kalau tidak punya kasih, tidak berguna. Bapak saudara perhatikan kata tidak berguna. Tidak berguna itu artinya apa? Tidak ada fungsi. Sampah itu ada fungsi bersama. Ada, didaur ulang. Sampah itu ada fungsi, jadi pupuk, sampah makanan jadi pupuk bisa, jadi makanan babi bisa. Sampah plastik bisa didaur ulang. Sampah dus-dus begini katong jual bisa dapat uang. Jadi ini ada guna, kalau jadi sampah ada guna. Jadi kalau kita tidak punya kasih, maka kita lebih rendah dari sampah. Tidak ada gunanya, kata Paulus.